Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita membahas mengenai smart governance, ya, smart governance. Jadi smart governance itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah tata kelola. Smart itu pintar, governance itu tata kelola. Jadi tata kelola sebuah kota dalam konteks ini karena kita mata kuliahnya mata kuliah smart city. Itu tata kelola secara smart gitu. Bagaimana mengelola kota secara smart gitu ya. Nah, ada beberapa ini saya ambil dari buku Smart City yang sudah saya posting di kelas Edmodo. Ya, buku itu berisi tentang kumpulan tulisan dari dosen-dosen ITS mengenai Smart City. Ya. Penulisnya dari berbagai latar belakang, dari berbagai jurusan, multidisiplin. Jadi sangat menarik bukunya. Silakan bukunya di-download. Itu kalau di-print sangat tebal, tapi ada soft copy-nya gratis. Ya. Silakan di-download. Nah, salah satu aplikasi smart governance itu adalah smart water supply system. Smart water supply system. Jadi ada beberapa komponen, diantaranya adalah smart water monitoring. Kemudian, smart water monitoring ini adalah monitoring pemakaian air secara online dan real time, gitu ya. Jadi kalau selama ini mungkin meteran air itu mungkin manual, gitu ya, manual. Jadi termasuk rumah saya juga masih manual. Jadi nanti setiap bulan itu petugas akan datang untuk mencatat berapa pemakaian air di rumah, gitu ya. Kemudian melaporkannya ke database PDAM, kemudian menghitungnya berapa pemakaian air pada bulan itu. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan sistem smart water monitoring itu berarti menggunakan monitoring sistem secara online dan real time. Gitu ya. Ada algoritma namanya algoritma filter Kalman yang digunakan untuk pemanfaatan smart water monitoring. Dan algoritma ini mampu memprediksi kualitas air yang ada di rumah kita. Kemudian ini adalah gambaran sistemnya. Jadi ada user, ada sensor node gitu ya. Kemudian ada ini web servernya gitu ya. Web server untuk menyimpan database-nya. Kemudian yang kedua adalah smart water treatment ya. Ini dinamakan SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition System. Jadi SCADA ini merupakan sistem otomatis yang mampu membantu pengoperasian instalasi pengolahan air. Jadi misalnya untuk pemantauan kualitas air, pemantauan level air dan level lumpur, gitu ya. Pendeteksian kegagalan proses dan peralatan, pengaturan aliran, pengambilan keputusan. Ini adalah fungsi-fungsi yang dilakukan oleh sistem yang namanya SCADA ini. Nah, ini yang ketiga adalah smart water network. Jadi ini gambar mengenai sistem SCADA pada jaringan perpipaan distribusi air minum. Gitu ya. Ini Maiden Water Distribution Automation System, kemudian Monitoring and Control System,
Kemudian di sini ini adalah water distribution control support system, ya. Jadi support system untuk mengontrol distribusi air, ya. Kelihatan. Ini semua terhubung dalam sebuah jaringan, gitu ya, dalam sebuah jaringan. Kemudian jadi data-data apa yang dikumpulkan, yaitu pressure, tekanan air, terus flow rate, ya, apa namanya rate, apa namanya aliran, ya, rate untuk aliran air, flow-nya air, kemudian facility operation data, ya, itu dikoleksi pada setiap site. Setiap site itu artinya gini, di situ ada pumping station, ada stasiun pompa, dan water distribution monitoring station. Jadi di setiap apa namanya site. Site itu artinya tempat untuk monitoring air. Itu diambil dari situ datanya. Kemudian masuk dalam monitoring control system, kemudian masuk ke sistem-sistem ini, gitulah. Ya. Semuanya terhubung dalam sebuah jaringan. Smart metering, ya, automatic meter reading. Jadi kebetulan kalau seperti di rumah saya misalnya barusan juga diganti meter air yang baru, tapi tetap belum automatic meter reading. Belum, saya nggak tahu kenapa PDAM tidak menggunakan automatic meter reading. Tapi beginilah sistemnya untuk AMR ini. Jadi ini meterannya, ini rumah gitu ya. Ini billing system, ada billing system, ada sistem tagihan, kemudian ini tagihan yang diberikan ke konsumen. Semuanya terhubung melalui wireless, jaringan wireless. Melalui jaringan wireless. Meter, jadi nanti data-data yang ada di meteran nanti akan dikirim melalui jaringan wireless ini, kemudian masuk ke billing system, maka keluar tagihan air kita berapa, gitu ya. Nah, ini contoh gambarnya, ini sangat canggih ya. Kayaknya kalau nggak tahu ini di mana yang sudah mengimplementasikan ini. Di Indonesia kayaknya belum ya. Ini smart water, ini pakai magnetic card juga. Kemudian, nah ini adalah sistem tenaga listrik cerdas ya. Sistem tenaga listrik. Ya, kenapa Muhammad Hikam raise hand? Kenapa Muhammad Hikam? Oke, ada masalah? Kenapa kok angkat tangan? Ada masalah? Ada? Oke, saya lanjutkan nih. Ini sistem tenaga listrik cerdas. Jadi misalnya ada pembangkit listrik, ini ada gardu induk atau trafo. Ini kalau listrik ya, ini gambar skema penyaluran tenaga listrik di Indonesia. Dari pembangkit listrik, kemudian listrik disalurkan ke gardu induk atau trafo, kemudian ke saluran transmisi, kemudian ke konsumen bisnis atau industri, atau dicabang lagi ke gardu induk atau trafo, saluran distribusi, baru kemudian konsumen bisnis atau industri lagi. Jadi kemudian disalurkan lagi ke trafo, saluran distribusi, kemudian konsumen rumah. Gitu. Jadi kenapa? Karena konsumen bisnis industri ini biasanya butuh aliran listrik yang besar. Butuh aliran listrik yang besar. Nah, selain itu, contoh implementasi dari smart governance adalah government resource planning atau GRP. Smart governance ini mencakup 3 subdimensi, yakni layanan publik atau service, birokrasi atau birokrasi dan kebijakan publik. Jadi apa yang dimaksud dengan government resources planning atau GRP? Yaitu sekumpulan modul aplikasi untuk mendukung fungsi-fungsi internal
dan layanan publik, organisasi pemerintah untuk mengelola sumber daya pemerintahan, mengintegrasikan aktivitas birokrasi pemerintahan dari hulu sampai hilir. Maksudnya ada dari perencanaan, belanja, pelaksanaan program hingga evaluasi. Hal ini sehingga mudah untuk saling diintegrasikan dalam satu sistem. Ini yang dimaksud dengan government resource planning. Nah, GRP ini adalah alat atau tools. Jadi setiap kota itu punya yang namanya RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, ini sudah di dalamnya terdapat visi, misi, program unggulan kepala daerah, indikator kinerja, dan program perangkat daerah. Nah, hal-hal yang terkait dengan urusan pemerintah daerah atau tupoksi perangkat daerah ini bisa dibagi menjadi layanan publik dan operasional internal. Jadi ke dalam dan keluar. Kalau layanan publik ini keluar, kalau operasional internal, kalau internal ini ke dalamnya. Nah, GRP ini mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah. Gitu ya. Jadi sebuah sistem yang sebagai tools untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah. Aplikasi-aplikasi GRP bisa dilakukan berdasarkan satu, urusan atau sektor pemerintah daerah, dua, fungsi operasi, dan ketiga, fungsi manajemennya. Jadi dibagi menjadi tiga hal ini. Kemudian contoh apa saja contoh aplikasi GRP? Misalnya kalau untuk pendidikan ya, ini pendidikan ini salah satu unsur yang wajib, pelayanan dasar wajib, pelayanan dasar dari setiap pemerintah itu mengurus ini ya. Aplikasinya apa? Misalnya rapor online, rapot online, tryout online, penerimaan siswa baru online. Kemudian untuk kesehatan, misalnya e-health, sistem informasi manajemen perizinan kesehatan terpadu, dashboard monitoring dashboard monitoring penyakit, sistem informasi manajemen rumah sakit dan puskesmas. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan umum dan penataan ruang. Contohnya adalah SIG jaringan jalan. Jadi sistem informasi geografis jaringan jalan. Jadi yang sistem informasi geografis yang menggambarkan topologi jaringan jalannya. Kemudian SIG peruntukan lahannya. Kemudian sistem pendukung keputusan studi kelayakan dan AMDAL. Kemudian SIM jalan dan jembatan. Yang keempat adalah pelayanan dasar untuk perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Contohnya misalnya RT HKP virtual 360. Kemudian sistem informasi perizinan IMB, PSU, ELH, usaha konstruksi, sistem informasi pengawasan dan pengendalian bangunan. Kemudian yang kelima, mengenai pelayanan dasar, mengenai ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Ini contohnya meliputi sistem informasi siaga bencana, e-reklame, SIM ketertiban, sistem informasi penerbitan surat Kesbangpol, sistem informasi operasi justisi. Yang keenam, sosial. Contohnya adalah sistem informasi PSKS, sistem informasi PMKS, sistem informasi penyaluran bantuan sosial, dan SIM Gakin, sistem informasi keluarga miskin.
Kemudian untuk urusan wajib non pelayanan dasar, misalnya untuk urusan tenaga kerja gitu ya. Ini ada e-bursa kerja, e-learning, e-training, sorry, e-training. Kemudian yang kedua misalnya untuk urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, ini ada e-psikolog, e-psikolog, pusat pembelajaran keluarga, e-kekerasan, dan sebagainya. Untuk pangan, dashboard laporan persediaan dan harga sembako daerah. Pertanahan, ini misalnya SIG peruntukan tanah, sistem informasi perizinan pertanahan, gitu ya. Untuk lingkungan hidup, meliputi e-monitoring sampah, SIM pencemaran, e-biodiversity, SIM pengelolaan limbah, sistem informasi pertamanan, sistem informasi laporan lingkungan hidup. Untuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi e-lampit, dashboard kependudukan, kemudian pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi SIMDes, sistem informasi profil desa, SI keuangan desa, kemudian untuk pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi SIG persebaran jumlah penduduk dan jumlah anak. Kemudian untuk perhubungan, bisa e-dishub, Intelligent Transportation System, e-parkir. Kemudian komunikasi dan informatika meliputi sistem informasi jaringan, SMS gateway, dan sosial media, service desk, manajemen email. Untuk koperasi usaha kecil dan menengah meliputi sistem informasi koperasi dan UMKM, SIMKUM. Selanjutnya penanaman modal meliputi single window investasi daerah, sistem informasi restribusi perdagangan, SIG potensi daerah. Kemudian kepemudaan dan olahraga, yaitu sistem informasi pemuda dan olahraga. Untuk jadi ada actuating ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau dalam manajemen, ilmu manajemen itu ada yang terkenal adalah PUAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning itu adalah perencanaan, O itu adalah organizing adalah pengelolaan, Actuating itu adalah implementasi, dan Controlling itu adalah pengawasan. Nah, untuk Actuating itu ada beberapa sistem, misalnya Lampit, Intelligent Transport System, e-revenue, e-payment, e-surat, e-kios, service desk. Untuk pengawasan ada executive dashboard, e-controlling, e-monef, e-inspeksi, e-kinerja, e-performance, e-monitoring, pelayanan, dan lapor. Nah, ini adalah contoh gambaran dari GRP ya, Government Resource Planning. Jadi di dalamnya ada e-planning, yang komponen utama adalah e-planning, e-budgeting, e-project planning, e-procurement, e-kontrak, e-delivery, e-controlling, e-monef, e-kinerja. E-kinerja ini ditunjang oleh SIMPEK dan e-absensi, jadi absensi secara online, gitu ya. SIMPEK, sistem informasi kepegawaian. Kemudian kalau e-planning ini ada e-musrenbank, e-pokir, kemudian e-RPJMD. Kemudian ada e-harga untuk menunjang e-budgeting dan e-planning. Kemudian e-payment untuk menunjang e-controlling. Gitu ya. Nah, kalau contoh aplikasi GRP yang berdasarkan fungsi operasi, diantaranya adalah keuangan misalnya. Ini ada e-budgeting, SIPD, sistem informasi pendapatan daerah, e-pajak daerah, kemudian sumber daya manusia,
Contohnya adalah e-kinerja, SIMPEK, e-SDM, absensi elektronik, e-learning. Kemudian kesekretariatan meliputi e-surat, e-SPPD, e-laporan, misalnya LAKIP, LKPJ, LPPD. Kemudian untuk aset, pengelolaan aset ada e-Simbada, Fasum, Fasos. Humas ini media center, ada media centernya. Nah, itu adalah contoh-contoh aplikasi GRP yang berdasarkan fungsi operasi. Nah, ada juga contoh-contoh aplikasi GRP yang berdasarkan fungsi manajemen. Di antaranya perencanaan, pengorganisasian. Perencanaan misalnya e-musrenbang, e-pokir, e-planning, SIPD, e-budgeting, e-indikator, e-RPJMD, SIPD, e-RPJMD, e-harga. Untuk pengorganisasian, ada e-procurement, ada SPSE, e-project, e-delivery, e-contract. Untuk pelaksanaan, e-payment, e-SPPD, e-absensi, e-kios, dan sebagainya. E-lampit ya, Intelligent Transport System, e-revenue, e-payment, e-surat, e-kios, service desk. Ya. Untuk pengawasan ini ada, tadi itu kepotong kayaknya, yang tabel yang utuh yang ini. Ada executive dashboard, e-controlling, e-monitor, e-inspeksi, e-kinerja, atau e-performance, e-monitoring, pelayanan, dan lapor. Nah, ini adalah contoh Government Resource Planning Portal. Ya. Nah, apa saja manfaat yang telah dirasakan oleh pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan GRP? Di antaranya adalah efisiensi, karena standar biaya dan harga pengadaan yang telah dikelola dengan baik, efektif, karena adanya benang merah yang jelas dari perencanaan ke kegiatan dan sistem pengendalian dari kontrak, administrasi keuangan hingga pelaksanaan kegiatan. Kemudian transparansi dan akuntabel, karena dengan adanya GRP, semua perencanaan, kegiatan, dan transaksi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian setiap perubahan dapat ditelusuri apa saja, siapa yang merubah, kapan, dan alasan perubahannya. Jadi kalau ada yang merubah anggaran, ketahuan itu. Gitu ya. Kalau ada markup anggaran, ketahuan juga. Kemudian peningkatan motivasi kerja. Ini misalnya untuk sistem remunerasi, ini bisa melalui modul e-performance. Kemudian penurunan dan pencegahan korupsi ya, melalui modul penganggaran dan sistem kendali yang ketat, transparan, dan akuntabel. Gitu ya. Nah, tapi juga ada beberapa tantangan dalam inisiasi dan implementasi GRP di sebuah Pemda. Misalnya, manajemen perubahan dari sistem dan kebiasaan manual menjadi sistem digital. Jadi, sebagian staf Pemda itu kadang tidak terbiasa untuk menggunakan sistem digital. Gitu. Jadi, karena sudah bertahun-tahun menggunakan sistem yang manual. Nah, ini juga cukup menjadi tantangan. Kemudian ketersediaan data-data digital. Jadi data-data kadang-kadang masih berupa hard copy. Jadi belum di-convert ke data-data digital. Integrasi data antara sistem lama sistem dari pemerintah pusat dan GRP. Jadi kemudian penyesuaian proses bisnis sistem yang lama dengan sistem GRP, dukungan dan komitmen pemimpin daerah dan kepala dinas, serta belum adanya kesadaran audit berkala terhadap GRP yang ada. Jadi itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi untuk implementasi GRP. Nah,
Ini adalah Surabaya single window ya. Kalau di Surabaya itu ada perizinan yang dijalankan secara terpadu ya. Nah, ini salah satunya misalnya untuk izin mendirikan bangunan ya. Ini bisa melalui sistem namanya lewat sistem yang ada di Surabaya Single Window. Jadi ada inputnya apa saja yang harus diinputkan, checklist dan sebagainya ini, kemudian diproses, kemudian outputnya apa saja. Misalnya inputnya ini misalnya menyiapkan berkas persyaratan IMB, mengisi form online melalui website SSW Surabaya Go ID, upload data persyaratan dan seterusnya ini. Kemudian diproses, prosesnya meliputi pengecekan berkas persyaratan oleh staf, pengecekan lokasi, pengecekan kepala seksi dan seterusnya. Kemudian outputnya adalah notifikasi berkas jadi dan pembayaran retribusi serta pengambilan berkas yang sudah jadi, yaitu SKIMB gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kita break dulu 3 menit ya. Break dulu sebentar ya. Sudah? Oke, kita lanjutkan ya. Ada apa? Kok raise hand ini, angkat tangan ini? Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Marco Prastiono? Enggak? Oke, kita lanjut ya. Apa saja manfaat SSW ya? Manfaat Surabaya Single Window. Pertama, proses cepat dan berada di satu tempat. Kemudian 2, adanya notifikasi pemberitahuan. 3, petugas ramah. 4, petugas cepat tanggap dalam membantu pemohon. 5, transparan. 6, fasilitas yang memadai. Ini adalah beberapa manfaat dari Surabaya Single Window. Gitu ya. Nah, ada beberapa kekurangan dulu tapi ini ya, tidak ada mitra gambar desain, sistem error, kemudian tidak ada petugas yang standby di dekat meja komputer dan scanner, kemudian waktu pelayanan kurang lama, notifikasi berulang, waktu dan lokasi pembayaran retribusi yang terbatas ya. Ini beberapa kekurangannya.
Mungkin di beberapa daerah lain juga punya ya semacam Surabaya single window ya. Seperti di Pamekasan itu ada pelayanan satu atap. Kemudian di beberapa daerah ada itu sudah. Ini ada beberapa rekomendasi SSW ya. Pertama, meningkatkan sistem online guna mencegah terjadinya error dengan melakukan pengecekan rutin gitu ya, dan seterusnya. Ini saya pikir tidak terlalu ini ya, di skip aja. Oh, sudah. Oh, sudah. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan dinyalakan mic-nya kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Sedikit. Ya, silakan. Halo? Ya, silakan Mas, silakan. Halo Pak, saya Dimas Agustisiani. Saya ingin bertanya Pak, entah ini emang saya ketidakpahaman saya gitu Pak. Jadi kayak contoh aplikasi administratif itu apakah masuk kepada Smart City? Sepertinya bukan ya Pak. Masuk dalam dimensi smart governance ya. Jadi salah satu dimensi dari smart city itu kan namanya smart governance. Jadi kalau minggu lalu kan dijelaskan ada beberapa dimensi smart city, ada smart branding, smart dan sebagainya. Salah satunya ada smart governance. Smart governance itu adalah bagaimana mengelola pemerintahan kota itu secara smart kan gitu kan. Jadi masuk itu. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang untuk bersifat administratif ya atau untuk mengurus surat-surat atau administrasi itu masuk di smart governance ya. Ya kalau atau e-government lah gitu ya. Jadi e-government itu adalah part of, jadi bagian dari smart city gitu. Gitu Mas. Baik, terima kasih Bapak. Ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya kasih tugas ya. Tugas. Tugasnya adalah coba eksplorasi mengenai implementasi smart governance di daerahnya masing-masing. Misalnya aslinya dari Sidoarjo itu bagaimana, misalnya dari Gresik bagaimana, dari Bangkalan bagaimana, Sumeneb bagaimana, Pamekasan bagaimana, dan seterusnya gitu ya. Kamu tulis saja, tuliskan maksimal 5 halaman lah. Kalau mau atau ya maksimal 5 halaman, nggak usah di capture, tulisan aja gitu ya. Untuk masing-masing mahasiswa ya. Jadi tidak kelompok tapi masing-masing. Eksplorasi ini bisa melalui website, YouTube dan sebagainya lah, terserah gitu ya. Dikumpulkan maksimal besok Rabu, biar segera selesai. Besok kan libur ya, jam 9 ya. Jadi kamu biar kalau bisa submit hari ini. Jadi besok kamu libur nggak terganggu ya, melalui Edmodo. Ada pertanyaan? Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bapak mau tanya, berarti tugas ini individu ya Pak? Individu, ya individu. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan lain?
pengirimannya dalam bentuk dokumen ya Pak? Ya, dalam bentuk Word atau PDF. Kalau bisa PDF ya. Pak, apabila pengumpulannya melalui Google Docs, apakah boleh, Pak? Lewat Edmodo aja. Nanti saya siapkan assignment-nya. Kalau lewat Google Doc, kenapa kan sama aja. Lewat Word, Google Doc yang silakan kamu bikin pakai Google Doc, tapi kamu download filenya dalam bentuk Word, kamu kirimkan melalui Edmodo. Kan begitu ya. Jelas ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, itu ya, saya akhiri. Terima kasih. Jangan lupa maksimal deadline tugasnya besok jam 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.